Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi an-niyyati wal qawli wal amal. Wa ba'du. Ila Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wasyuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir al-Jilani wa Syekh Ahmad ar-Rifai wa Syekh Bahaidin an-Naqsyabandi wa Syekh Abdullah al-Harari wa ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dalam majelis yang sangat mulia yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, majelis Ilmuddin, pengajian tafsir juz amma. Semoga kebersamaan kita pada pagi hari ini diberkahi oleh Allah, kita semuanya yang hadir memperoleh ilmu yang manfaat, barokah fid dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Kita ikhlaskan niat kita masing-masing, kita ngaji lillahi ta'ala. Pada pagi hari ini kita sampai pada surah Ad-Duha. Surah Ad-Duha terdiri dari 11 ayat. Mari kita baca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Fa'ammal yatima fala taqhar.
wa amma sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Hadirin rahimakumullah. Wadduha makkiyatun. Suratul Duha makkiyatun, tergolong sebagai surah makkiyah, diturunkan sebelum hijrah ke Al-Madinah. Kulluha bi ijma'ihim, artinya makkiyatun, seluruh ayat-ayatnya. Dari seluruh surah, seluruh ayat dalam surah Ad-Duha itu surah makkiyah. Wahia ihda asyrata ayat, dan surat Ad-Duha terdiri dari 11 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Ittafaqa al-mufassirun. Ittafaqa was sepakat sapa al-mufassiruna anna hadhihi surata ing sak temene surat iki wis tumurun apa hadhihi surah ba'da qita'il wahyi ing dalem sause putuse wahyu, muddatan ing dalem mangsa suci, wa sababun qita'ihi, lan utawi sebab putuse wahyu iku annal yahuda, sak temene wong Yahudi iku sa'alu padha takon sapa al yahud Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Dzulqarnaini, saking Dzulqarnain, wa an ashabil kahfi, lan saking ashabil syaqqa, sehingga dadi abad apa zalika mangkono-mangkono iku lambate tumurune wahyu alaihi ing atase Kanjeng Nabi. Faqalat, nuli ngucap sapa Ummu Jamil sapa Allah Ta'ala, ya Muhammadu, he Muhammad, ma ara, ora ningali sapa ingsun syaitanaka ing syaitan sira, illa qad tarakaka, kejaba teman-teman wis ninggal sapa syaitanuka ing sira. Fanazalat, nuli tumurun apa al-ayatu, ayat iki, wadduha wal laili idza saja. Hadirin rahimakumullah. Di sini dijelaskan tentang sababun nuzul dari suratul Duha. Seperti yang kita telah ketahui bahwa ayat-ayat Al-Quran itu sebagian turun dengan sababun nuzul. Ada sebab-sebab turunnya ayat tersebut. Jadi ada suatu peristiwa tertentu yang kemudian dengan sebab peristiwa itu Al-Quran itu turun. Atau ada pertanyaan dari para sahabat atau pertanyaan dari orang-orang kafir yang dengan sebab pertanyaan itu Al-Quran turun untuk menjawab, dan seterusnya. Jadi ada suatu peristiwa, suatu kejadian tertentu yang menyebabkan surah atau ayat-ayat Al-Quran itu turun. Itu yang disebut dengan sababun nuzul, atau jamaknya asbabun nuzul. Seorang mufassir, ahli tafsir, dia harus mengetahui tentang asbabun nuzul untuk bisa menafsirkan Al-Quran. Karena sebagian ayat-ayat Al-Quran itu tidak bisa difahami dengan mudah tanpa sababun nuzul. Karena untuk sababun nuzul dalam rangka untuk mengetahui setting atau konteks turunnya ayat tersebut, sehingga menjadi sangat mudah untuk dipahami. Nah, suratul Duha ini salah satu, atau sebelumnya ada sebagian ayat-ayat Al-Quran itu yang nggak ada sababun nuzulnya, dan itu lebih banyak. Jadi ayat-ayat Al-Quran yang turun tanpa sababun nuzul jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan ayat-ayat Al-Quran
yang turunnya dengan sababun nuzul. Nah, suratul duha itu adalah salah satu surah yang turun dengan dilatar belakangi suatu peristiwa, yaitu yang kita sebut tadi ada sababun nuzulnya. Apa sababun nuzul dari turunnya surat Ad-Duha? Para ulama telah sepakat, para ulama tafsir telah sepakat bahwa surat ini turun setelah terputusnya wahyu. Terputusnya wahyu kepada Nabi dalam beberapa waktu. Sebagian mengatakan sampai 6 bulan. Jadi wahyu tidak turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa disebutkan di sini? Awalnya itu orang-orang Yahudi itu datang kepada Nabi bertanya tentang beberapa hal, yaitu diantaranya bertanya tentang Dzulqarnain, bertanya tentang Ashabul Kahfi, dan bertanya tentang masalah ruh. Padahal permasalahan-permasalahan ini permasalahan yang nggak bisa dijawab kecuali dengan wahyu. Pertanyaan tentang Dzulqarnain. Dzulqarnain seorang raja soleh di masa lalu. Kalau nggak ada wahyu turun kepada Nabi, ya Nabi nggak bisa menjawabnya. Ini kan peristiwa ghaib yang terjadi di masa lalu. Harus ada khabar dari Allah untuk kemudian Nabi bisa menjawabnya. Demikian juga Ashabul Kahfi, kisah Ashabul Kahfi. Tentu Nabi untuk menjawab pertanyaan itu membutuhkan kepada wahyu. Demikian juga tentang ar-ruh. Ar-ruh ini pengetahuan tentang itu kan hanya sedikit yang Allah berikan kepada manusia. Dan itu membutuhkan wahyu yang turun untuk kemudian Nabi menjelaskannya kepada orang-orang Yahudi. Nah, di saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu beliau langsung menjawab, besok akan saya jawab. Besok akan saya beritahu kalian tentang permasalahan-permasalahan tersebut. Tanpa Rasulullah itu mengatakan insya Allah. Nah, tanpa mengatakan insya Allah, beliau langsung mengatakan besok aku beritahu kalian. Gitu saja tanpa beliau mengatakan insya Allah. Insya Allah itu artinya jika Allah berkehendak. Kita mengatakan insya Allah itu memang tidak wajib, ya, tidak wajib. Tetapi itu adab yang semestinya kita ucapkan. Kalau kita misalnya kita besok ketemuan ya, insya Allah misalnya, insya Allah. Besok saya akan datang, insya Allah. Nah, besok kamu akan saya beri, insya Allah. Jika Allah berkehendak. Itu adab. Meskipun seorang muslim itu tidak mengatakan insya Allah, tetapi seorang muslim meyakini insya Allah. Karena seorang muslim itu meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini terjadi bimasyiatillah, terjadi dengan kehendak Allah. Artinya Allah telah menentukan terjadinya pada azal, baik sifat maupun waktunya. Itu keyakinan umat Islam seluruhnya. Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Kalau saya misalnya besok kita lanjutkan pengajiannya, saya tidak bilang insya Allah, tapi tetap dalam hati kita meyakini itu jika Allah menghendaki. Kita lanjutkan besok jika Allah menghendaki, meskipun tidak saya ucapkan. Hanya saja jika diucapkan maka itu lebih utama. Kalau kita mengatakan besok pengajiannya
kita lanjutkan insya Allah. Maka itu lebih utama. Kalau tidak diucapkan juga nggak apa-apa, nggak harus setiap kali kita ngomong insya Allah, insya Allah, insya Allah. Ya boleh juga untuk menanamkan keyakinan kita bahwa segala sesuatu terjadi bimasyiatillah. Tetapi tidak diwajibkan. Itu yang kita ingin sampaikan, tidak diwajibkan untuk mengatakan seperti itu. Tapi adabnya yang lebih utama kita mengatakan insya Allah. Tapi betulan insya Allah. Karena ada sebagian orang yang dia menggunakan kata insya Allah itu untuk tidak melakukan sesuatu yang dia ucapkan. Jadi kalau dia misalnya besok sudah berniat, saya besok nggak akan misalnya nggak akan menemui dia. Biar dia nggak kecewa, dia bilang saya akan menemui kamu besok insya Allah. Padahal niatnya udah nggak mau dia ketemu, karena apa? Karena biar dia nggak sakit hati, dia bilang insya Allah. Padahal di satu sisi ucapan dia menjadikan dia berharap, tetapi kemudian kecewa besoknya. Karena ternyata dia tidak datang misalnya, misalnya seperti itu. Tapi semestinya kita memang betul-betul ketika kita mengatakan insya Allah, baik kita besok itu datang atau enggak, misalnya kita bilang insya Allah, meskipun kita yakin besok kita datang, tetap insya Allah. Kenapa? Karena segala sesuatu yang terjadi itu dengan kehendak Allah. Kita sering katakan kita punya kehendak, Allah punya kehendak. Tetapi kehendak kita di bawah kehendak Allah. Jika kita berkehendak tetapi Allah tidak berkehendak, maka apa yang kita kehendaki tidak akan terjadi. Ana urid, seseorang berkata kepada Allah, ana urid wa anta turid. Ana urid wa, dia perkataannya bukan kepada Allah ya. Ana urid wa anta turid wallahu fa'alul lima yurid. Aku berkehendak, kamu juga punya kehendak. Saya punya kehendak, kamu juga punya kehendak. Kehendak saya A, kehendak kamu juga A. Tetapi Allah fa'alul lima yurid, Allah melakukan sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Jika kita menghendaki A, kamu menghendaki A, bahkan semua orang yang hadir di sini menghendaki A, tapi Allah menghendaki B, maka yang terjadi B bukan A. Meskipun semua kita menghendaki A, karena yang terjadi di alam semesta ini adalah apa yang telah dikehendaki terjadinya oleh Allah. Masya Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun. Maka adabnya kalau kita ngomong tentang sesuatu yang akan terjadi besok yang akan datang, maka dia bilang insya Allah. Nah, dia bilang insya Allah besok saya akan datang. Insya Allah besok atau nanti sore saya akan mengunjungi kamu dan seterusnya. Insya Allah. Karena ini sesuatu yang akan terjadi. Kalau sesuatu yang sesuatu itu sedang terjadi atau telah, ya jangan bilang insya Allah. Kamu kemarin sudah sudah makan? Insya Allah sudah. Ya kalau sudah ya sudah aja. Karena kan sudah terjadi. Kalau sudah terjadi kan berarti sudah dikehendaki terjadinya atau tidak terjadinya. Misalnya ditanya, kamu sudah paham pelajaran sekarang? Jangan bilang insya Allah. Kalau paham bilang paham, kalau enggak. Kan sudah tahu. Sudah tahu, kamu paham apa enggak sekarang kan sudah tahu. Itulah yang dikehendaki Allah. Jika kamu enggak paham,
berarti itulah yang dikehendaki Allah saat ini, sehingga kamu mengatakan fahimtu atau lam afham, saya sudah faham, saya belum paham. Kamu sudah paham, insya Allah. Jadinya gurunya bingung, ini gimana nih? Sesuatu yang sudah kan sudah terjadi. Kalau sudah terjadi, bilang apa yang terjadi pada dirimu. Paham nggak paham, kamu sudah tahu. Bilang saya sudah paham, saya belum paham. Tapi kalau untuk yang besok, untuk sesuatu yang terjadi, bukan hanya besok, tetapi yang akan datang entah 1 jam lagi, nanti sore misalnya, maka kita bilang insya Allah. Itu adabnya seperti itu. Nah, Nabi di sini karena beliau meyakini segala sesuatu terjadi bimasyiatillah. Tetapi Nabi dalam hal ini beliau tidak mengatakan insya Allah. Karena sudah wahyu selalu turun. Jadi sebelum-sebelumnya kalau ada pertanyaan, ya, wahyu selalu turun kepada beliau untuk menjawabnya. Sehingga Nabi tidak mengatakan insya Allah. Beliau mengatakan besok akan saya beritahu kamu tentang masalah itu. Besok, beliau mengatakan besok akan saya beritahu tanpa mengatakan insya Allah. Nah, karena sebab itu, maka kemudian Allah tidak menurunkan wahyu kepada beliau dalam masa yang lumayan lama, sekitar 6 bulan, nggak turun wahyu. Sementara Nabi sudah mengatakan besok akan saya beritahu kalian. Nah, disinilah yang menjadikan Nabi itu kemudian merasa berat tentang masalah itu, karena diolok-olok diantaranya oleh istri dari Abu Lahab, Ummu Jamil, itu mengolok-olok Nabi dengan mengatakan, wahai Muhammad, setan kamu itu sudah meninggalkan kamu. Karena dia kan orang kafir. Abu Lahab dan istrinya itu kan sudah ada nas bahwa keduanya itu akan masuk ke dalam neraka dalam surat Al-Lahab. Nah, dalam surat Al-Lahab, satu surah khusus isinya laknat terhadap Abu Lahab. Istrinya ini juga kurang ajar sekali kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi istri Abu Lahab itu mengatakan, wahai Muhammad, setan kamu itu sudah meninggalkan kamu. Dia mengatakan seperti itu karena dia menganggap Nabi itu kerjasama dengan setan. Ini sesuatu hal yang celaan yang luar biasa, sehingga menjadikan Nabi itu merasa berat. Gimana ini ya? Kok nggak turun-turun ayat Al-Quran, wahyu yang kemudian menjawab pertanyaan dari orang-orang Yahudi tersebut. Nah, karena celaan dari istri Abu Lahab ini, kemudian turunlah ayat Al-Quran, wadduha. Ini kemudian turun ayat tersebut, sehingga menjadi ringan karena turun juga yang ditunggu-tunggu, wahyu yang sudah ditunggu lama, ternyata akhirnya turun, yaitu di saat istri Abu Lahab mencela beliau dengan mengejek. Dia mengatakan setan kamu itu sudah meninggalkan kamu. Maksudnya Allah sudah meninggalkan kamu, sudah nggak peduli lagi dengan kamu. Kata siapa? Ummu Jamil, istri dari Abu Lahab ini. Maka turunlah kemudian suratul Duha. Nah, ini sababun nuzul, ya, namanya sababun nuzul, sebab turunnya surah Ad-Duha. Kita lanjutkan, wadduha wal laili idza saja. Aksama, wadduha demi waktu duha, wal laili lan demi waktu wengi, idza saja. Aksama was sumpah sapa Allah bidduha kelawan ad-duha. Wa huwa lan utawi duha iku dhau'un nahari, cahayane awan. Wa qila lan den ucapaken awwalahu ing dalem kawitane awan. Wa qila atau awwaluhu, iku awwaluhu, ad-duha iku awwaluhu kawitane awan.
Wa qila lan den ucapaken sadruhu. Sadruhu artinya juga ngarepe awan. Wa aqsamalan sumpah sapa Allah bilaili kelawan waktu wengi idza saja ai idza azlama tatkalane wis peteng apa wengi. Artinya malam sudah menutup hari dengan kegelapannya. Jadi di awal surah ini seperti dalam surah yang sebelumnya dalam juz Amma itu diawali dengan sumpah. Allah bersumpah di sini dengan waktu ad-duha. Kemudian bersumpah dengan waktu malam. Lah apa itu ad-duha? Sebagian ulama mengatakan yang dimaksud dengan ad-duha adalah dhau'un nahar, yaitu cahaya siang. Dhau'un nahar itu yang dimaksud dengan ad-duha. Karena itu ada sholatul duha. Kapan sholat duha itu dikerjakan? Setelah matahari terbit. Setelah matahari terbit itu baru berarti kan awal siang dan cahayanya siang sudah terang. Artinya keadaan itu sudah menjadi terang oleh cahaya matahari. Nah, yang lebih utama sholatul duha itu dikerjakan di saat matahari sudah naik seukuran satu tombak. Itu yang lebih utama. Sampai kapan? Sampai tergelincirnya matahari ke arah barat. Itu waktu pelaksanaan sholat duha. Jadi kalau di sini misalnya ya jam 7, jam 8 itu bisa kita, atau jam 9, jam 10 masih bisa kita melaksanakan sholatul duha. Nah, salah satu jenis sholat yang disunnahkan. Nah, jadi duha itu juga nama waktu. Walaili idza saja. Nah, kemudian bersumpah dengan malam, yaitu malam ketika menjadi gelap. Ini sudah kita jelaskan karena dalam surah sebelumnya juga ada sumpah Allah dengan waktu malam. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ayya Muhammadu, tegese he Muhammad, ma tarakaka, ora ninggal ing sira sapa rabbuka pangeran sira. Wa ma karihaka, lan ora sengit sapa rabbuka ing sira. Walal akhiratu khairul laka minal ula, lan yakti akhirat utawi akhirat iku khairun luweh bagus laka ketuwe sira minal ula tinimbang saking donya. Ai khairun tegese luweh bagus laka ketuwe sira minad dunya tinimbang saking donya. Li'anna alladhi laka fil akhirah, li'anna alladhi krana saktemene perkara laka ketuwe sira fil akhirati ing dalam akhirat iku a'zamu luweh agung mimma tinimbang saking barang a'taka kang wis paring sapa Allah ing sira min karamatid dunya saking kemuliaan dunia. Hadirin rahimakumullah, materi sumpahnya pesan yang disampaikan, pesan penting yang disampaikan setelah sumpah yaitu ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, yang menegaskan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak membenci Nabi Muhammad dan juga tidak meninggalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sudah penegasan. Kan sebelumnya semacam ada anggapan, ini gimana kok sampai lama enggak turun wahyu, seakan-akan sebagaimana dituduhkan oleh orang-orang kafir, Nabi itu sudah ditinggalkan. Menurut mereka Allah itu benci kepada Nabi Muhammad. Allah sudah enggak mau lagi menurunkan
wahyunya kepada Nabi Muhammad menurut siapa? Orang-orang kafir. Nah, ayat ini turun, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, yang menegaskan penegasan dari Allah bahwasanya Nabi tidak membenci Nabi Muhammad, bahwasanya Allah tidak membenci Nabi Muhammad, dan bahwasanya Allah itu tidak meninggalkan Nabi Muhammad. Buktinya sekarang wahyu sudah turun kepada beliau. Itu hanya sebagai pelajaran saja bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bagi kita semuanya, bahwa hendaknya kita dalam mengatakan sesuatu yang belum terjadi, yang ingin kita lakukan, yang kita kehendaki untuk kita lakukan, agar kita mengatakan insya Allah. Sebagai adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ditegaskan di sini, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Hadirin rahimakumullah, walal akhiratu khairul laka minal ula, dan benar-benar akhirat itu lebih bagus bagimu daripada dunia. Nah, kalau di sini khitabnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa apa yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad di akhirat nanti itu akan lebih agung, lebih besar dibandingkan dengan kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad di dunia ini. Di dunia ini kita tahu Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Muhammad sebagai orang yang sangat mulia. Sangat mulia, bukan hanya bahkan bukan hanya umat Islam yang mengakui ketokohan beliau. Orang non muslim pun itu menulis buku orang yang paling berpengaruh di dunia nomor 1 itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan bahwa di dunia ini beliau mendapatkan kemuliaan, diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhirat kemuliaan yang Allah berikan kepada beliau itu lebih besar, Itu dari sisi konteks Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebagai pelajaran bagi kita, maka kita mengikuti atau kita meyakini juga bahwasanya akhirat itu lebih baik dibandingkan dunia. Jadi akhirat itu lebih baik daripada dunia. Itu doktrin yang harus masuk dalam hati kita. Karena dari situ maka akan terbuka pintu kebaikan. Ketika sudah terdoktrin di hati kita bahwa akhirat itu lebih baik daripada dunia, maka apa yang akan terjadi? Kita akan mengutamakan akhirat daripada dunia. Jika kita mengutamakan akhirat dari dunia, maka kebaikan yang akan kita lakukan, bukan keburukan. Karena kita akan mengejar akhirat, mengejar kebaikan akhirat, dan kita akan menomorduakan kebaikan dunia. Kebaikan dunia ini maksudnya kenikmatan duniawi itu bersifat sementara, bersifat sementara itu tidak abadi. Hanya sebentar kenikmatan dunia itu diperoleh oleh kita. Kalaupun orang misalnya dia kaya raya, semua kebutuhan duniawinya tercapai, paling hanya beberapa tahun saja dia menikmatinya. Setelah itu dia akan tinggalkan. Orang memiliki rumah istana yang mewah, dia nggak akan menempatinya selamanya. Seseorang memiliki kendaraan mobil yang mewah, dia nggak akan mengendarainya selamanya. Seseorang memiliki misalnya pakaian yang mewah, dia nggak akan memakainya selamanya. Kalau sudah mati, pakaiannya ditinggalkan, diganti kain kafan putih.
dibungkuskan ke dia, diganti itu. Mobilnya ditinggalkan, rumahnya ditinggalkan. Artinya kehidupan atau kemewahan dunia itu tidak lebih baik dari kemewahan akhirat. Sementara di akhirat nanti itu selama-lamanya. Sehingga akhirat itu lebih baik dibandingkan dunia. Orang yang berakal maka dia akan mendahulukan akhirat daripada dunia. Itu harus terpatri di dalam hati kita. Kalau enggak, maka orang akan celaka. Kalau orang menganggap dunia ini segala-galanya, kalau dia menganggap dunia lebih prioritas daripada akhirat, maka orang akan berburu akhirat, berburu dunia. Nah, dia berburu dunia dan meninggalkan kepentingan akhiratnya. Sebagian orang mengatakan, saya mumpung masih muda, saya berburu dunia dulu. Nanti kalau sudah tua, saya baru akan mikir akhirat, akan fokus pada akhirat. Sebagian mengatakan seperti itu. Padahal dia tidak tahu kapan kematian dia datang. Jangan-jangan dia belum mempersiapkan akhiratnya yang itu lebih baik dan lebih abadi sebelum ketika dia meninggal, ketika dia mati belum persiapan sama sekali untuk akhiratnya, yang mana akhirat itu lebih utama, lebih baik untuk dikejar. Artinya kehidupan surga di akhirat, kenikmatan surga itu yang semestinya dikejar oleh seseorang dibandingkan kenikmatan duniawi. Tetapi itu sangat sulit. Harus diawali dari doktrin ini, bahwa akhirat lebih baik daripada dunia. Kalau ini belum nancap di hati, maka kebanyakan orang dia memburu dunia, tidak memburu akhirat. Akhirat itu di nomor 2-kan atau bahkan di nomor kesekian kalinya. Bahkan sama sekali tidak menjadi prioritas. Sehingga ketika terkadang benturan waktu antara pekerjaan duniawi dengan kewajiban, terkadang kewajibannya ditinggalkan. Kadang orang nggak sholat demi untuk bekerja. Terkadang seseorang tidak puasa dengan alasan bekerja. Nah, terkadang seseorang itu tidak melaksanakan kewajibannya demi untuk mengejar kekayaan duniawi. Itu artinya dia mengutamakan dunia daripada akhirat. Jadi itu dulu, ayat ini dulu yang harus dipegang. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Ini dulu dipegang erat-erat, baru kemudian dihayati. Kemudian bagaimana kita berusaha untuk bisa mewujudkan bahwa akhirat kita itu harus lebih baik daripada dunia kita. Hadirin rahimakumullah. Kemudian wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Wala saufa lan yakti bakal paring ing sira sapa rabbuka pangeran sira fil akhirati ing dalam akhirat minal khairati nyatane saking pira-pira kebagusan ataan kelawan pemberian jazilan kang akeh. Fatardon nuli ridha sapa sira bima kelawan perkara tu'tahu kang den paringaken sapa sira ing ma qala wasdawu sapa Aliyun wal Hasan huwa utawi ma iku asy-syafa'atu syafaat fi ummatihi ing dalam ummate Kanjeng Nabi hatta yardo sehingga ridha sapa Kanjeng Nabi. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala itu akan memberikan kebaikan yang sangat banyak kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang
dengan kebaikan itu, kemudian beliau Nabi Muhammad itu akan ridho dengan hal itu. Nah, Sayyidina Ali dan Al-Hasan itu mengatakan bahwa kebaikan yang dimaksud yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad nanti di akhirat itu adalah asy-syafa'ah. Nah, itu adalah asy-syafa'ah, yaitu syafaat terhadap umatnya. Syafaat terhadap umatnya. Syafaat itu apa? Thalabul khairi minal ghairi lil ghair. Itu lughatan, secara bahasa. Jadi syafaat secara bahasa adalah meminta kebaikan dari yang lain untuk yang lain secara bahasa. Jadi kalau saya meminta kebaikan kepada seseorang untuk orang lain, itu namanya syafaat secara bahasa. Misalnya si A itu dia orang miskin, dia orang miskin. Orang miskin itu kan serba salah. Serba salahnya dia mau ngutang duit pun nggak dipercaya sama orang, karena orang yang diutangi juga takut nggak kebayar. Jadi ada orang miskin, dia butuh sesuatu, nggak punya uang, dia pengen ngutang sama orang yang kaya. Orang kaya biasanya nggak ngutang, nggak memberi hutangan kepada dia. Kenapa? Karena khawatir tidak bisa dibayar. Bank saja itu kalau ada orang hutang, orang miskin nggak dikasih, nggak diutang. Yang diutangi mesti orang kaya, yang punya sertifikat tanah, yang punya sertifikat mobil, itu yang diberi hutang oleh mereka. Meskipun mereka juga pakai riba juga, itu masalah lain. Maksud saya, itu kan menandakan bahwa mereka itu menghutangi kepada orang yang kaya. Semakin orang itu kaya, semakin bisa hutang banyak. Nah, kalau dia misalnya seorang pengusaha besar, itu hutang, dia bisa hutang triliunan atau miliaran. Tapi kalau dia hanya punya sepeda motor saja, sertifikatnya paling dia hutang ya 10 juta, itu sudah maksimal, nggak boleh lebih. Jadi biasanya orang memberikan hutang itu kepada orang yang mampu membayar hutang. Artinya yang diberi hutang malah orang yang berkecukupan, bukan orang yang dia susah. Nah, ini hanya contoh saja. Misalnya si A tadi, dia orang miskin, mau menghutang kepada si B. Ini kalau dia hutang sendiri, ya dia nggak mampu. Artinya dia nggak diberi, bukan nggak mampu. Dia nggak akan diberi oleh si B itu. Kenapa? Karena dia orang miskin. Si B ya takut kalau nggak dibayar. Nah, kemudian saya datang kepada si B karena saya teman si B itu teman baik. Dan saya juga lumayan mampu misalnya. Kemudian saya bilang kepada si B, tolong hutangi dia, kasihan dia. Gampang nanti kalau dia nggak bisa bayar ya saya jaminannya misalnya. Kemudian apa? Maka dia akan ngasih. Itu namanya syafaat lughatan. Secara bahasa seperti itulah syafaat. Kalau secara istilah, asy-syufa'a, yaitu orang-orang pemberi syafaat, para nabi, para aulia, itu mereka meminta digugurkannya azab, ini kebaikannya, kepada Allah. Jadi mereka meminta kepada Allah digugurkannya azab untuk siapa? Untuk para pelaku dosa besar dari umat Islam. Jadi dia meminta kebaikannya berupa apa? Gugurnya azab dari dirinya atau orang lain. Untuk orang lain, bukan untuk dirinya. Karena dirinya sudah nggak diazab. Dia orang yang bertakwa, dia nabi, dia wali, dia nggak diazab. Nah, dia meminta digugurkannya azab untuk para pelaku dosa besar dari umat Islam, ahlul kabair minal muslimin. Ini namanya syafaat. Jadi minta kepada Allah bukan untuk dirinya,
tetapi untuk para pelaku dosa besar minta kebaikan berupa digugurkannya azab. Itu yang disebut dengan syafaat. Nah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu diberi syafaat, hak untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Bahkan ada syafaat yang diberikan kepada beliau yang bukan hanya khusus untuk umatnya, tetapi untuk seluruh umat, yang disebut dengan asy-syafa'atul uzma, yaitu syafaat untuk menyelamatkan umat dari panasnya terik matahari di mahsyar. Itu yang disebut dengan asy-syafa'atul uzma. Jadi pada awalnya dalam sebuah riwayat itu disebutkan Nabi itu diminta untuk memilih. Jadi diberikan pilihan. Nabi itu diberikan pilihan antara dua. Yang pertama, separuh dari umatnya masuk surga. Separuh dari umatnya masuk surga. Yang kedua, diberikan syafaat. Kemudian Nabi memilih syafaat. Kenapa? Karena itu lebih mencakup. Artinya kalau Nabi memilih syafaat, maka yang masuk surga nanti itu bukan hanya separuh, lebih dari separuh. Artinya lebih mencakup lebih banyak dibandingkan apabila beliau memilih separuh dari umatnya itu masuk ke dalam surga secara langsung. Tapi bukan berarti semua umatnya itu diberi syafaat. Enggak semua umat diberi syafaat. Tetapi banyak di antara umat beliau yang akan mendapatkan syafaat Nabi. Dan Nabi pun sudah memberitahukan cara-cara agar kita mendapatkan syafaat Nabi nanti di akhirat. Di antaranya misalnya dengan menziarahi kubur Nabi. Beliau bersabda, "Man zara qabri wajabat lahu syafaati." Barang siapa yang menziarahi kuburku, maka wajib baginya mendapatkan syafaatku. Itu kan sudah diberitahu Nabi cara agar kita mendapatkan syafaat beliau. Salah satu cara dari sekian banyak cara. Artinya banyak orang yang nanti akan mendapatkan syafaat Nabi, tetapi tidak semuanya. Kenapa kok tidak semua dikasih syafaat oleh Nabi? Karena ada nas Al-Quran yang mengatakan bahwa sebagian pelaku dosa besar nanti akan ada yang diazab di neraka. Akan ada yang diazab di neraka. Kalau semuanya diberi syafaat, ya nggak ada yang diazab di neraka. Jadinya kosong neraka dari umat Islam. Hanya orang kafir saja jadinya. Padahal dalam ayat wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, itu menunjukkan bahwa ada sebagian umat Islam itu yang tidak langsung masuk surga, tetapi dia diazab terlebih dahulu di dalam neraka. Dan syafaat itu ada dua. Yang pertama qabla dukhulin nar, yang kedua ba'da dukhulin nar. Ada syafaat yang diberikan sebelum masuk neraka. Ada syafaat yang diberikan setelah masuk neraka. Kalau syafaat yang diberikan sebelum masuk neraka, itu berarti syafaat untuk membebaskan seseorang dari api neraka sama sekali. Dia nggak masuk neraka sama sekali. Tapi kalau syafaat itu diberikan ba'da dukhulin nar, setelah masuk neraka, maka berarti syafaat itu untuk meringankan. Meringankan orang itu dari masa yang semestinya. Kalau semestinya misalnya pada awalnya dia masuk neraka 100 tahun, ini menjadi 50 tahun. Karena syafaat. Itu namanya syafaat yang diberikan ba'da dukhulin nar, setelah masuknya seseorang ke dalam neraka. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena orang pendosa, orang yang banyak melakukan dosa seperti kita,
Maka yang diharapkan adalah syafaat nanti pada hari kiamat, agar kita terbebas dari api neraka dan langsung masuk ke dalam surga tanpa azab bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin rahimakumullah, sampai di sini terlebih dahulu pengajian kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya, menjadi pelajaran dan kita semuanya bisa mengamalkan apa yang kita sampaikan. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.